Halo semuanya, welcome to EOC Online Service. Saya tahu Anda yang sering mengikuti EOC Online Service, Anda selalu terbangun kehidupan saudara lewat apa yang kita lakukan. Buat Anda yang sudah lama nggak ikut EOC Online Service, ketahuan wajah Anda. Rasa bersalah Anda kerasa sampai di sini. It's okay, tapi more than welcome to selalu join EOC Online Service. Saya yakin, saya percaya di sini adalah tempatnya orang-orang yang tidak sempurna, selalu ngumpul bareng-bareng, dan kehidupan kita selalu akan dibangun secara luar biasanya, baik lewat lagu, lewat firman, lewat pengumuman, lewat kesempatan kita bisa giving bareng-bareng. Dan selama 70 menit sampai 75 menit ke depan, kita akan diinspirasi sama-sama, kita akan nyanyi bareng. Dan kali ini adalah teman-teman kita dari AOC Jakarta. Jadi kalau selama ini Anda yang adalah orang-orang di AOC Palangkaraya, AOC Surabaya, gak pernah lihat AOC Jakarta gimana? Kalian akan lihat mereka, dan mereka adalah orang yang luar biasa. Mereka memberanikan diri keluar dari rumah mereka, melakukan hal-hal dengan luar biasanya supaya kita bisa nyanyi dan dengerin firman Tuhan bareng-bareng. Oke, so ayo kita join sama-sama. Kita fokus beberapa waktu ke depan untuk tidak diganggu oleh apapun, supaya kita bisa, iman kita bisa dibangun, kehidupan kita bisa dibangun. Kita boleh semangat sama-sama untuk nyanyi, dengerin firman sama-sama. God bless you. Halo semua, selamat datang di AOC Online Service. Mari hari ini kita menyiapkan hati kita untuk bernyanyi bersama-sama. Sehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku.
Mari dimanapun kita berada pada hari ini, dalam kondisi apapun kita saat ini, mari kita membuka setiap hati kita. Mari kita menadahkan tangan kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang aktif itu menghidupkan kembali jiwa kita, rohani kita. Holy Spirit, you are welcome. Pimpin kami Tuhan. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Yes, Lord. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama semuanya. One. Bersandar padamu, sungai di gurun Kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu. Mari nyanyikan. Bersandar padamu, sungai di gurun Kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu. Oh, dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, Dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. We praise you, Jesus. Kami memuji kebesaran dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Woo! Sama-sama semua.
Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Mari yang percaya dengan nyanyikan bersama. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu. Tuhan mampu, Yes, Jesus. maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kami percaya Engkau yang mampu, oh, memulihkan kami, memberikan kemenangan. Oh Jesus, Jesus. Mari saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita tinggi ke arah surga. Kita naikkan doa kita. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang lebih dari sanggup dan mampu untuk memberkati kami semua. Kau Tuhan yang sangat mampu memulihkan setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Yesus. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkat-Ku terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan terjadi, Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. kami percaya Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di kesempatan
kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk sama-sama merayakan karya Yesus di atas kayu salib lewat momen perjamuan kudus hari ini. Dan dimanapun Anda berada, Anda boleh mempersiapkan elemen perjamuan kudus kita masing-masing. Dan saya ingin mengajak kita mulai untuk berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan yang sungguh indah hari ini. Kami boleh memperingati kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu, kebesaran-Mu, dan bahkan kemegahan-Mu ya Tuhan. Dan sungguh hati kami sangat limpah dengan ucapan syukur ketika kami memegang elemen perjamuan kudus hari ini. Menyadari ada sebuah cinta yang tidak akan pernah berubah terhadap kehidupan kami. Yang menerima kami, yang membangun kami, yang memperbaiki kami, yang memulihkan kami. Bahkan Tuhan yang mau connect dan terhubung dengan kami. What a privilege we have hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan ketika kami merayakan Engkau hari ini, biar hati kami juga boleh dilegakan, dimerdekakan. Menyadari Tuhan kami yang besar dan hebat. Itu peduli dan sayang akan kehidupan kami. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing dimanapun Anda berada. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Darah-Mu dicurahkan. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami bisa disembuhkan. Siapapun kami hari ini kalau kami datang. Mungkin dengan sakit penyakit, ingatkan kami. Ketika kami ditandai dengan kuasa darah Yesus. Kami masih bisa melihat kesembuhan, pemulihan. Baik itu secara fisik maupun batin kami. Kalau hari ini kami mengharap Tuhan dengan kondisi kami berdosa sekalipun. Ingatkan kami saat kami ditandai dengan kuasa darah Yesus. Kami diampuni dan kami diberikan pengertian untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amen. Kalau kami datang kepada Tuhan hari ini dalam kondisi pengharapan kami mulai hancur, semangat kami mulai loyo Tuhan. Kami percaya ketika kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami peroleh semangat yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya kalau kami datang kepada Tuhan hari ini dalam kondisi mungkin kami gak bisa lihat masa depan kami. Ketika kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, Engkau membuat kami punya mata hati yang boleh melihat visi Tuhan yang besar. Itu masih ada dan Engkau sedang bekerja secara luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ketika kami ditandai kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing dimanapun Anda berada. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dan terima mujizat kita bersama. Thank you Jesus. Boleh saya mengajak kita bersama menadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan dimanapun Anda berada. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari naikkan doa, naikkan terima kasih, naikkan permohonan. Terlebih lagi naikkan pujian dan sembah dan hormat kita kepada satu Raja Yesus Kristus Tuhan kita hari ini. Come on wherever you are, dimanapun Anda berada. Oh, we praise you Lord, we praise you God. Terpujilah Tuhan.
maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan, pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Come on, deklarasi sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu. We trust you God. Maka semuanya, dimanapun Anda berada, boleh angkat kedua tangan kita sama-sama. Mari tadakan wajah kita ke harapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Yesus. Come on. Pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan. Oh, sebab Tuhan mampu. Oh, we declare God. Bukan kekuatan kami, tapi kekuatan-Mu. Bukan kehebatan kami, tapi kehebatan-Mu ya Yesus. Semuanya jadi kemenangan, pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Panggil namanya Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Yesus, di atas segalanya, nama yang berkuasa. Mari sama-sama panggil dan serukan satu nama di atas segala-galanya, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Di atas segalanya yang layak disembah. Oh, nama Yesus. Yesus, Yesus, di atas segalanya, nama yang berkuasa. Yesus. Dimanapun Anda berada, tadakan tangan kita sekali lagi ke harapan Tuhan. Ambil momen ini untuk berdoa, untuk terus intim dengan Yesus. Come on, wherever you are, keep on praying, terus berdoa kepada Yesusmu. Oh Yesus, 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 Hallelujah. We thank you, Lord. Oh, name above all this. Serukan namanya sekali lagi. Yesus, Yes, God. Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Kamu angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Agungkan satu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat, segala pujian kepadamu kami berdoa dan berharap. Di
atas Di segalanya. atas segalanya. Nama yang Nama berkuasa. yang berkuasa. Come on, nama Yesus. Yesus. Di atas segalanya yang layak disembah. Yes, God. Amin, amin. Yesus. Di atas segalanya nama yang berkuasa. Deklarasikan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita dimanapun Anda berada hari ini. Oh, we praise you Lord. All glory and honor to our King Jesus. We praise you Lord. We praise you God. Thank you Jesus. Thank you God. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini pemeliharaanmu tetap sempurna. Sampai hari ini kebaikanmu terus ada. Sampai hari ini kesetiaanmu tidak berubah. Dan kami bukan memandang kepada material atau apapun yang kami mau. Tapi kami memandang kepada sumber segala-galanya, yaitu Engkau Yesus Tuhan kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar lagi, masuk ke sebuah serial yang baru. Tuhan, beri kami hikmat-Mu, supaya kami boleh sama-sama diinspirasi, ditantang untuk jadi pria wanita yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Dan kami tahu Engkau terus berperkara buat setiap kami, karena Engkau sayang kami dan Engkau belum selesai dengan hidup kami. Kerjakan terus karya-Mu yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda berada hari ini. Halo semuanya, welcome again to Alpha Omega Church Online Service. Di kota manapun Anda berada atau di ruangan manapun Anda sekarang berada, thank you sudah mengambil waktu untuk bisa tune in di Alpha Omega Church Online Service. Buat Anda yang Kristen ataupun bukan Kristen, senang sekali kita bisa terkonek melalui media yang seperti ini. Kalau ini adalah pertama kalinya Anda menyaksikan ibadah online dari Alpha Omega Church, kami berharap Anda tidak merasa canggung dengan cara kami bernyanyi, mengangkat tangan, bertepuk tangan, atau mungkin Anda mendengarkan bahasa-bahasa yang asing atau bahasa yang sudah familiar dengan Anda, karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan merupakan ekspresi rasa cinta kita kepada Tuhan. Kami juga menginformasikan kepada Anda bahwa Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna. Jadi jikalau Anda merasa kehidupan Anda tidak sempurna, di sini adalah tempatnya. Dan jikalau Anda punya teman, saudara, atau kawan yang juga merasa tidak sempurna atau tidak layak untuk datang ke gereja, Anda bisa men-share link ibadah kami ini kepada mereka, supaya mereka juga bisa terkonek dengan kami dan sama-sama dibangun dan disempurnakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami juga mengingatkan lagi kepada Anda bahwa saat Anda mengikuti online service ini, stay open dan tetaplah untuk kita tetap merespon dimanapun kita berada. Karena kita yakin bahwa saat kita merespon itu membuat kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari online service ini. Sehingga saat Anda diajak untuk bernyanyi, mengangkat tangan, atau ada sesuatu yang baik, please lakukan dengan meresponi mungkin dengan kata yes, amin, atau mungkin Anda bisa bertepuk tangan di ruang dimanapun Anda berada. Supaya ini bukan hanya menjadi sebuah dalam tanda kutip tontonan belaka, tetapi kita bisa secara pribadi mendapatkan manfaat yang maksimal dari tayangan kita hari ini. Berikut ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah stay contact with us. Bagi Anda yang ingin menanyakan perihal komsel, ibadah, acara, atau event yang ada di Alpha Omega Church, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Yang kedua adalah komsel. Apabila Anda tertarik untuk bergabung dalam komsel dan Anda ingin mendaftarkan diri Anda bisa menghubungi Connect Center di nomor yang tertera di bawah ini. Komsel juga bisa dilakukan dengan cara online atau berdasarkan kesepakatan dari masing-masing komsel. Yang berikut adalah YouTube dari Alpha Omega Church. Apabila Anda ketinggalan atau belum mendengarkan khotbah-khotbah kita yang sebelumnya, Anda bisa mengakses di YouTube channel dari Alpha Omega Church. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa jika Anda terberkati dengan acara kami ini, Anda bisa men-share link ini kepada teman, keluarga, atau rekan kerja siapapun, sehingga kita bisa sama-sama saling diberkati. Kami juga menginformasikan bahwa AOC juga ada di Light Channel First Media, dan lagu-lagu dari SOP dapat Anda dengarkan di Spotify, iTunes,
Amazon Music, dan aplikasi Revivo. Dan setiap malam jam 8 malam di sosial media dari Alpha Omega Church, yaitu yang di DPU, DKT, Palangkaraya, dan Jakarta, akan ada sharing singkat ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan. Jadi jangan lupa jam 8 malam di sosial media Alpha Omega Church. Dan jangan lupa tanggal 10 Juni jam 8 malam kita ada doa bersama dengan Sound of Praise. Anda bisa saksikan di YouTube channel Sound of Praise. Kemudian Financial Webinar akan diadakan pada tanggal 12 Juni jam setengah 8 malam bersama dengan Bapak Johono Sudirgo, yang beliau adalah konsultasi keuangan dan founder dan senior partner dari PT Is Solusi Indonesia. Dan jikalau Anda merasa sangat diberkati dengan online service kami, Anda bisa men-share sesuatu atau bisa komen sesuatu di kolom komen di bawah ini. See you and God bless you. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya percaya Anda diinspirasi dan dibangun lewat lagu-lagu yang baru aja kita nyanyikan. Saya berdoa iman Anda semua juga boleh dibangkitkan. Ikuti pengumuman-pengumuman tadi, catat dengan baik, karena AOC mempunyai begitu banyak kegiatan-kegiatan yang membangun iman saudara. Saya tahu ada begitu banyak webinar yang AOC lakukan yang menolong saudara. Nah, di kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk terlibat secara keuangan, dan saya perlu mention di awal, kalau Anda adalah orang yang nggak mau memberi, kita nggak maksa saudara, oke? Tapi kalau Anda adalah orang yang nanya, kenapa sih memberi di gereja? Saya akan kasih saudara penjelasan tentang ini. AOC selalu menjelaskan karena kita kepingin saudara tahu why are we giving. Saudara, kenapa orang memberi? Saya menemukan ada dua macam kelompok kategori kenapa orang memberi. Yang pertama adalah gini saudara, ada orang-orang yang ketika mereka memberi dengan berharap. Oke? Tuhan, katanya Tuhan bilang di firman Tuhan, kalau aku memberi perpuluhan, maka Tuhan jagain kehidupanku. Ya aku kepingin Tuhan jaga hidupku, maka aku kasih. Oke? Atau gini, katanya Alkitab berkata, kalau aku nabur, maka aku akan nuai. Ya udah, aku nabur lo ya, tapi aku mesti nuai lo ya. Awas kalau enggak. You know, ada orang-orang yang memberi dengan mental apa yang gue bisa dapat balik. You know? Nah, kategori seperti ini itu juga nggak salah. Saya bicara bukan menyalahkan Anda yang memberi dengan iman seperti itu. Nggak salah, karena saya nggak tahu kenapa ketika Tuhan ditantang seperti itu, dia juga ngelakuin. Waktu kita memberi perpuluhan, kasih persembahan khusus, Tuhan tuh juga bisa buktikan. Dia bisa buktikan bahwa dia bisa berkati saudara lebih daripada apa yang Anda kasih. You know? Nah, tapi ada momen di mana ketika kita memberi, Tuhan gak langsung kasih kita lebih daripada apa yang kita beri. Itu adalah realitas kehidupan ketika kita memberi. You know? Ada momennya ketika kita kasih, Tuhan berkati kita lebih, ada. Tapi ada momennya ketika kita kasih, gak langsung duit datang lebih daripada apa yang kita kasih kepada Tuhan. Dan itu adalah realitas yang terjadi. Nah, saya kepingin ngajak saudara bersama-sama. Orang yang tadi saya sebut di bagian pertama, memberi dengan harapan, memberi dengan tuntutan, itu disebut dengan kategori namanya adalah transactional kepada Tuhan. Terhadap Tuhan ketika dia memberi adalah transactional. If I give, what can I get? Kalau aku kasih, apa yang bisa gue dapat? Tapi tahukah saudara, ada bentuk kedua, sikap hati kedua tentang memberi kepada Tuhan adalah gini. Relational. Lebih daripada transactional, giving kita tuh bisa jadi relational kepada Tuhan. Nah, Tuhan tuh juga ngajarin ini kepada kita. Saya kepingin ngajak kita ngeliat ini bersama-sama, oke? Ketika saya kepingin ngajak saudara melihat bahwa gini, giving itu lebih relational daripada transactional. Ada momen-momen di mana yes, Tuhan kasih kita lebih daripada apa yang kita berikan kepada Dia. Tapi ada momen-momen di mana Dia nggak langsung kasih kita lebih. Karena apa? Karena ini Tuhan tuh ngajarin kita juga sebetulnya dari awal. Dia sendiri kalau memberi kepada kita itu adalah relational. Coba kita lihat ayatnya dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Ayat itu berkata gini saudara. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita. Kapan?
pada waktu kita masih orang berdosa. Waktu kita masih berdosa, waktu kita ini gak bisa apa-apa, Tuhan kasih buat kita, kasih Yesus turun ke dunia mati buat kita. Nah, Yohanes 3 ayat 16 itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sampai dia karuniakan anaknya. Dia kasih anaknya. Dia kasih pemberian kepada kita karena relational, bukan transactional. Tuhan gak bilang, ini loh, gua kasih anakku ya, tapi supaya kamu nyembah aku, supaya kamu nyanyi buat aku, supaya nanti kamu nemeni aku di sorga. No, Tuhan gak butuh kita. Tapi it's relational, dan ini yang Tuhan ajarkan, memberi karena relationship. Nah, tahukah saudara, dari sejak perjanjian lama, berhubungan dengan Tuhan, salah satu bentuk relationship dengan Tuhan adalah lewat giving sacrifice, memberi persembahan. Suatu ketika papa dari Samson, papanya Samson di Simpson, di Alkitab itu didatengin oleh penampakan dari sorga, dan berkata kepada mamanya Simpson, kamu udah mandul lama, habis gini kamu akan punya anak, anakmu jadi superhero, anakmu jagoan, kuat banget, dan ini persyaratan 1, 2, 3. Istrinya cerita kepada papanya bilang, masa sih? Aduh, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan siapapun yang datang ke istriku tolong datang lagi. Dan beneran datang lagi. Nah, waktu ini penampakan dari sorga datang lagi, istrinya panggil suaminya, Pak, ini loh yang ngomongin aku nih datang lagi. Dan suaminya nemuin yang utusan dari sorga ini. Dan tahukah saudara, waktu mereka ngobrol, setelah mereka ngobrol, ini yang suaminya katakan, boleh gak aku buatin kamu makanan? Sebagai wujud aku menghargai kamu. Tapi kemudian si penampakan dari sorga ini berkata, kamu gak usah bikinkan aku makanan. Terima kasih buat kebaikanmu. Kamu kasih aja persembahan karena ucapan syukurmu. Dan dia kemudian kasih persembahan bakaran. Karena apa? Karena relationship, ucapan syukur. Saudara, hari ini saya ingin berkata kepada saudara, kalau Anda mau memberi secara transaksional dengan Tuhan, it's okay. Saya juga gak nyalahin. Karena Tuhan juga kadang ngomong loh, ujilah aku. Tuhan juga ngomong. Karena kadang relationship kita sama Tuhan bisa capek. Tapi Tuhan ngomong, ujilah aku dan aku akan membuktikan kepadamu. So kadang dia juga mau transactional sama kita. Dan saudara perlu tahu, kita tidak bisa memberi melebihi Tuhan memberkati kita. Kenapa? Karena ini, dengarkan saya gak tahu kita sadar atau seringkali kita lupa. Seringkali Tuhan itu sudah memberkati kita terlebih dahulu. Dia mencintai kita apa adanya, berlimpah-limpah. Dia peduli relationship kepada kita lebih daripada transactional. Oleh karena itu, saya berharap kita semua boleh belajar sama-sama. Giving is relational more than transactional. Sekali lagi saya ulang. Giving is relational more than transactional. Saya berharap saudara-saudara juga boleh dikuatkan iman saudara. Sebagian dari saudara-saudara memberi, Tuhan langsung melimpahkan dalam waktu hitungan detik, sekejap. Tapi tahukah saudara, ada momen di mana momen-momen ini lagi susah. Tapi saudara tetap belajar setia menabur. Why? Karena gini, giving itu relational, bukan transactional. Sebagian dari Anda mungkin gak langsung nuai saat ini juga. Tapi saudara perlu tahu, saudara selalu akan menuai karena Tuhan tidak akan membiarkan saudara ngutangin Tuhan. Kita gak akan bisa outgive Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada kita. Kita perlu belajar setia sama Tuhan. Kita perlu belajar Tuhan, meskipun aku mungkin gak lagi lihat mujizat sekarang. Tapi aku ingin belajar memberi karena aku mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku. Kita doa sama-sama yuk. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh bisa mengerti tentang hal ini. Giving is more than transactional, it's relational. Dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya ketika kami memberi kepada Tuhan yang hidup. Tuhan itu memperhatikan apa yang kami lakukan. Dan Engkau sudah melakukan hal-hal yang luar biasa buat kami. Dan Engkau akan terus melakukan perkara-perkara yang hebat buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada nomor rekening yang tertera. Saudara bisa memberi sesuai dengan lokasi saudara. Kalau Anda adalah bukan jemaat AOC dan Anda sudah punya gereja lokal sendiri, saya kasih saudara waktu beberapa detik ke depan untuk kontak pendeta saudara, tanyakan nomor rekening gereja lokal saudara dan menaburlah di sana. Oke? Kalau saudara belum punya gereja lokal, Anda mau terlibat bersama-sama, boleh banget. Anda bisa terlibat di nomor rekening-rekening yang ada di layar saudara. God bless you.
Halo semuanya, welcome to EOC Online Service. Dan senang sekali kita bisa belajar bersama-sama hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik buat siapapun Anda yang mungkin orang Kristen, bukan orang Kristen sekalipun, Anda yang suka kegiatan rohani atau yang baru-baru ini mengikuti kegiatan rohani. Saya berdoa kita semua bisa belajar bersama-sama untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, hari ini kita masuk ke sebuah tema yang baru yang diberi judul Bosku. Sebuah judul yang kita bawa bulan ini untuk mengingatkan kepada kita semua apa saja hal-hal yang mencoba untuk berkompetisi di hati kita dan mencoba mengontrol hati kita. Dan hari ini di bagian yang pertama saya ingin mengajak kita melihat tentang hati-hati dengan hati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika saya lagi browsing, sebetulnya yang saya browsing itu adalah gambar sepeda. Karena hari-hari ini banyak orang lagi naik sepeda, saya lagi coba untuk browsing gambar sepeda. Lalu saya ketemu sebuah foto gambar yang menarik banget. Ternyata gambar ini adalah sebuah gambar mobil supercar yang mungkin orang kenal sebagai Lamborghini. Tapi mobil supercar ini dia bukan asli Lamborghini, dia adalah mobil yang aslinya adalah Honda Accord. Dimodifikasi demikian rupa sampai mobil yang bisa dibilang cukup tua ini, Honda Accord yang cukup tua ini, dia bisa kelihatan begitu eksotik, begitu modern seperti Lamborghini. Nah, ketika saya slide di gambar yang berikutnya, saya menemukan sebuah gambar lagi. Ternyata ada mobil Honda Civic yang cukup tua, dimodifikasi entah caranya gimana sampai dia bisa kelihatan kayak Lamborghini juga. Walaupun kita kadang ketawa gitu saudara ya. Saya appreciate, saya menghargai effort orang-orang yang membuat kendaraan ini. Saya menghargai mereka bisa memaksimalkan apa yang ada. Saya menghargai kreasinya. Tapi menarik sekali, ketika luarnya itu gagah banget kayak supercar, tetap dalamnya mungkin bisa kita sebut sebagai ini, sebuah mesin tua atau sebuah barang tua. Nah, oleh sebab itu saya menemukan sebuah gambar lagi ketika saya slide di gambar berikutnya. Ternyata ada juga orang yang dari mobil Fiat Uno yang lama banget. Beberapa Anda yang mendengar, Anda tahu mobil Fiat Uno yang lama. Nah, itu dimodifikasi supaya juga kelihatan kayak mobil supercar. Nah, banyak orang suka melakukan eksperimen modifikasi. Dan ada sebuah rasa puas ketika kita berhasil melakukan modifikasi tersebut. Nah, hari ini ada sebuah kendaraan yang sebetulnya kendaraan ini cukup tua, cukup berumur. Awalnya Pak Lukas dia beli motor ini Honda S90. Beberapa saudara mungkin Anda tahu, Anda kenal motor Honda S90. Awalnya ketika motor ini datang, disimpan lama banget di gudang. Warnanya itu biru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu ada spionnya 2, dan bukan cuma itu, ada warna chrome-nya, lalu kursinya masih original, semua mesin-mesinnya masih original, termasuk spatbornya dan lain sebagainya, semua masih original. Nah, suatu ketika datanglah seorang kawan dari Kanada, dia adalah seorang montir yang suka banget utak-atik motor dan mobilnya. Terus dia lihat Honda S90, wah ini unik, ini antik katanya. So dia mencoba untuk dibongkarin satu-satu, di-chrome satu-satu. Dalam perjalanan dia lagi memperbaiki, bongkar sampai mesinnya dibuka semua, dibagusin, digosok sampai mengkilap satu-satu. Ternyata waktunya untuk dia kembali ke Kanada. Sehingga waktu dia kembali ke Kanada, motor ini gak dikembalikan sebagaimana aslinya, tapi dibiarkan begitu aja. Sampai akhirnya Pastor Eli yang lihat gini, wah sayang banget motornya gitu. Kok gak diperbaiki, kok gak dibetulin. Lalu dia punya inisiatif, kenapa gak motor ini, S90 ini yang udah tua banget, dibuat gini, dimodifikasi jadi motor cafe racer supaya kelihatan lebih muda, lebih keren, lebih masa kini, lebih trendy. Setelah dimodifikasi jadi seperti cafe racer yang kelihatan seperti saat ini, waktu dipakai jalan ternyata beberapa kali motor ini gampang mogok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Motor ini seringkali lagi dinaikin tiba-tiba dia harus didorong gitu. Bukan lagi pakai bensin tapi pakai kaki. Sehingga motornya harus didorong dari jauh sampai yang dorong pun berkeringat. Karena apa? Motornya mogok. Modifikasi itu seringkali luarnya tapi kita seringkali lupa untuk modifikasi dan memperbaiki atau memperbarui dalamnya. Kebanyakan dari kita
Kita suka kok tentang hal-hal yang modifikasi. Bahkan termasuk salah satunya, kita suka banget tentang satu hal ini. Modifikasi perilaku kita. Modifikasi behavior kita. Kalau saya boleh kasih contoh kepada kita semua. Kadang kita modifikasi ya saudara ya. Supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan keren. Kita modifikasi tutur kata kita. Halo, apa kabar, ya kan? Hai say, shalom, segala kemuliaan bagi Tuhan, ya. Segala macam bisa kita ucapin yang membuat kita kelihatan bagus secara tutur kata, tapi belum tentu hatinya. Kadang kata-katanya bisa manis, bisa baik, bisa sangat rohani, tapi ternyata hatinya jelek. Ada juga kata-kata yang dimodifikasi biar kelihatan garang, biar kelihatan cool, biar kelihatan wow menakutkan. Tapi kadang juga hatinya itu hati yang sempit dan hati yang kecil. Oleh sebab itu kita semua bisa memodifikasi banyak hal. Kita modifikasi nama baik kita supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan bereputasi. Kita modifikasi nama baik kita supaya mungkin kelihatan ditakuti, kelihatan gahar gitu saudara. Kadang kita bisa modifikasi sikap kita. Ada yang dibuat begitu manis, baik, kalem, tenang. Ada yang dibuat begitu ketusnya, jahatnya, sombongnya, ya kan? Supaya kelihatan kuat dari luar, padahal dalamnya belum tentu sekuat luarnya. So, kita sering kali modifikasi. Kita suka yang namanya modifikasi, apalagi kalau punya uang. Anda bisa modifikasi segala-galanya. Salah jadi benar, benar jadi salah. Modifikasi. Tapi menariknya selama itu modifikasi, kita bisa terjebak tidak menyentuh intinya. Tidak menyentuh bagian utama kita. Tidak menyentuh apa yang menjadi isi aslinya kita ini. Dan bahayanya, ketika kita modifikasi, kita terjebak dalam ini saudara, rasa bangga. Bangga bukan karena kita bisa memperbarui hati kita atau memperbarui isi kita. Tapi kita bangga karena ini, berasa sukses banget ya, bisa modifikasi. Sukses banget, berhasil banget saya bisa modifikasi perilaku, tutur kata, sikap. Kita bangga karena kita merasa kita udah sukses dalam modifikasi behavior kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian gak jarang, justru seperti motor yang habis dimodifikasi tapi sering mogok, seperti sebuah mobil supercar yang dalamnya masih mesin tua yang gampang mogok, gak jarang modifikasi justru membawa kita kepada ini, kerusakan internal, kehancuran internal, dan bahkan berantakan apa yang kita kerjakan, yang kita punya dalam hidup ini. Oleh sebab itu izinkan saya mengucapkan kata-kata ini. Bukan tentang modifikasi, tapi tentang hati. Boleh kita ucapkan sama-sama, bukan tentang modifikasi tapi tentang hati. Anda boleh ketik di kolom komen di YouTube, bukan tentang modifikasi tapi tentang hati. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, simple sekali tapi pengingat yang keras. Sebab banyak kesalahan yang terjadi, banyak masalah yang terjadi seolah-olah kayak bom waktu yang tinggal nunggu meledak aja dalam pernikahan, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam karir, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama. Bukan karena kesalahan orang lain, tapi justru karena ini. Karena nasihat emosi hati kita yang mengajak kita untuk ayo pandai-pandailah memodifikasi perilaku dan behavior kita. Bukan isi utamanya. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian saya kasih contoh. Gara-gara modifikasi aja. Banyak orang nikah hanya karena emosi lalu nyesel di belakangnya. Gara-gara modifikasi aja banyak orang sembrono dengan hidupnya, dengan keuangannya, dengan leadershipnya, sampai nyesel di belakangnya. So bukan tentang modifikasi tapi tentang hati. Karena ini modifikasi tidak membuat kita belajar dan mengevaluasi hati kita. Tapi di saat kita mau jujur dengan hati kita, itu akan membuat kita bisa ini saudara, berkata tidak. Berkata tidak kepada hal-hal yang mencoba untuk mengontrol hati kita atau menguasai hati kita, khususnya hal-hal yang negatif. Karena ini bicara soal hati dan tentang hati. Ada sebuah pendapat dari seseorang yang mungkin kita perlu dengarkan.
Apa sih yang kira-kira Yesus dia mau katakan dan ucapkan soal ini? Soal hati. Karena buat siapapun Anda, mungkin Anda nggak percaya Tuhan atau Anda nggak percaya Yesus sekalipun. Menarik sekali kata-kata Yesus ini perlu kita dengarkan. Sebab gini, kenyataannya ajaran Yesus ini dia banyak membangun peradaban manusia untuk jadi lebih baik. Ajaran-ajaran Yesus memanusiakan semua kalangan manusia dan bahkan banyak sekali ajaran Yesus yang ini membangun pria dan wanita jadi lebih baik lagi. Oleh karena itu kata-kata Yesus tentang hati kita itu sangat menarik sekali. Kenapa? Bukan hanya menarik tapi membuat kita perlu dengar sebab ini. Setelah kita mendengar apa yang dia ucapkan, kita semua yang memperhatikan, yang mendengarkan akan mulai bisa mengevaluasi hati kita masing-masing. Dari apa yang Yesus ucapkan dan dari apa yang Yesus katakan. Karena seringkali kita ini pandai mengevaluasi behavior, performance, perilaku. We are so good at it, tapi kadang kita lupa untuk ini saudara, untuk lupa mengevaluasi hati kita masing-masing. So apa yang akan Yesus katakan sebentar lagi, itu akan menolong kita bisa mengevaluasi hati kita, membantu kita melihat hati kita. Dan saya berdoa, saya dan kita semua bisa punya hati yang lebih baik lagi ketika kita mau belajar dari Yesus. So boleh lihat sama-sama di Alkitab kita Matius pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu kita akan loncat ke ayat 8, lalu kita akan loncat ke ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Nah, sebelum Anda membacanya, boleh nggak saya jelasin tentang kitab Matius? Kitab Matius ditulis oleh seorang bernama Matius, dia adalah seorang bekas pemungut cukai. Dia punya uang, dia punya network, dia punya kenalan banyak, dia cukup dikenal di kota itu. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia memutuskan untuk menjadi murid Yesus. So dia melihat sepak terjangnya Yesus, dia juga melihat bagaimana orang Farisi selama ini bertingkah sebelum dia menjadi murid Yesus, sebelum Matius ini menjadi murid Yesus. Dan ketika dia menjadi murid Yesus, dia melihat semua yang Yesus dan Farisi lakukan. Lalu dia membuat sebuah cerita. Dia menyampaikan sebuah peristiwa ini. Di ayat yang pertama, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Ayat 13 jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Lalu Yesus menutup dengan kata-kata ini, tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Wow. Dari story yang kita baca, saya ingin mengajak kita melihat poin yang pertama. Tentang trik modifikasi behavior. Trik modifikasi behavior. Nah, saya menemukan anak-anak saya tuh hari-hari ini mereka suka lihat di sosial media, mereka suka lihat di YouTube. Tentang yang namanya prank. So mereka belajar nih triknya prank, mereka belajar tentang gimana ngeprank satu sama lain, mereka belajar gimana ngeprank orang tuanya sendiri, mereka belajar untuk melakukan prank yang mereka lihat di sosial media. Nah ketika mereka bisa ngeprank orang tuanya, lalu orang tuanya kaget sampai hampir marah ternyata itu prank, wah mereka seneng banget lalu mereka ketawa terbahak-bahak karena apa? Happy bisa ngeprank orang tuanya. Nah
modifikasi behavior itu juga punya trik dan prank bagi kita. Begitu Anda sudah mulai terjebak untuk masuk dalam permainannya modifikasi behavior dan perilaku, mereka akan ketawa terbahak-bahak. Karena apa? Anda sudah mulai terjebak dalam permainan ini, modifikasi behavior. So, dalam cerita Matius yang Matius ceritakan, Farisi itu sengaja dari Yerusalem datang. Yang tadi Anda baca. Dari Yerusalem datang menemui Yesus untuk apa? Mencobai Yesus dan untuk ngobrol dengan Yesus dan cari kesalahan Yesus. Dan ini yang mereka katakan. Kenapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara, kalau dulu ya, sebelum COVID orang cuci tangan terus, itu disebut clean freak. Sekarang kalau orang cuci tangan terus itu disebut normal. Tapi di zaman itu, karena ini hanya sebuah tradisi, air itu nggak segampang hari ini, air tidak dibuang-buang seperti hari ini. Di zaman itu air lebih susah, orang membutuhkan air. Maka yang namanya cuci tangan itu sebetulnya bukan hukum, tapi itu adalah tradisi aja. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya kenapa ke orang Farisi menggunakan kata-kata ini, kok mereka nggak cuci tangan seperti adat istiadat nenek moyang kita. Saya ceritain backgroundnya. Dulu waktu Musa turun dari Gunung Sinai, Musa bawa 10 perintah Allah. Termasuk 103 hukum Tuhan yang tertulis. Tapi ternyata dalam menjalani hidup day to day mereka, orang Israel bukan hanya punya hukum yang tertulis, tapi orang Israel juga hidup berdasarkan ini yang namanya oral Torah. Oral Torah itu adalah hukum yang disampaikan secara lisan dan tidak boleh ditulis. Dan hanya diketahui oleh pemuka agama atau pemimpin. Nah, bisa bayangkan ya, kalau hukum yang tertulis aja itu harus diturunkan, gimana menurunkan oral Torah? Dengan bergesernya zaman, generasi ke generasi, waktu demi waktu, tidak semua orang tahu yang namanya oral Torah. Kecuali pemimpin agama, pemuka agama, dan Farisi. Lalu orang Farisi, pemuka agama, mereka sering pakai oral Torah ini, hukum lisan ini, untuk menekan orang lain, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Mereka pakai tradisi ini untuk menjelekkan orang lain, membuat dirinya kelihatan lebih wah daripada orang lain. Itu yang mereka lakukan. Nah, ketika mereka melakukan itu, mereka mencoba menjebak murid-murid Yesus untuk gini, hey, ayo join the game, ikuti permainan modifikasi behavior. Tapi ketika Yesus sadar, lalu Yesus kasih tahu mereka di ayat yang ketiga, ini jawab Yesus, kamu itu juga melanggar perintah Allah. Artinya yang tertulis saja mereka langgar, demi apa? Adat istiadat nenek moyangmu, demi tradisi, demi yang namanya mungkin liturgi, demi yang namanya kebiasaan saja. Tapi mereka melanggar perintah Allah yang tertulis. Oleh sebab itu bagi Yesus justru lebih penting yang tertulis daripada hanya sekedar tradisinya. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngelihat di ayat yang ke-8, Yesus langsung membuat sebuah clarity di hadapan murid-murid, di hadapan orang yang mulai berkumpul begitu banyak. Di ayat yang ke-8, Yesus mulai membuat sebuah pernyataan. Dan pernyataan ini buat kita semua, termasuk buat saya yang mendengarkan hari ini. Sebab ini bukan tentang modifikasi, tapi tentang hati. Ini kata Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Men, bangsa ini kata-katanya bagi Yesus itu kayak udah dimodifikasi banget. So good, sopan, religious, beragama, rohani, gitu saudara. Kata-katanya itu pokoknya betul-betul yang, men, bisa dibagus-bagusin. Sikap-sikapnya itu bisa dibuat seolah-olah elok banget, dibuat seolah-olah kayak so good, kudus banget, rohani banget. Yesus bilang ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, dengan tradisinya, dengan liturginya. Tapi ini kata Yesus, padahal hatinya jauh daripadaku. Wow. Modifikasi behaviornya hebat banget. Padahal Yesus bilang, hatinya jauh daripadaku.
Ini kata Yesus. Boom. Sebuah kenyataan. Bukan kata saya tapi menurut Yesus. Dengarkan ini. Hampir semua orang menganggap dirinya beragama dan rohani, pandai memodifikasi dirinya dengan hal agama dan hal-hal rohani. Boleh saya ucapkan sekali lagi. Hampir semua orang menganggap dirinya beragama dan rohani, pandai memodifikasi dirinya dengan hal-hal agama dan hal-hal rohani. Tapi tahu nggak saudara, modifikasi perilaku itu bukan cara yang sopan untuk kita connect dengan Tuhan. Yang sudah mati, yang sudah sayang, yang sudah cinta akan kehidupan kita. Modifikasi behavior dan perilaku justru seringkali membuat kita ini drifting away dari intimasi dengan Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah menjauh dari kita. Oleh sebab itu buat Yesus, dia mati bukan untuk modifikasi behavior kita. Dia mati, dia dicurahkan darahnya, dia disiksa bukan supaya kita bisa bangga-banggaan dengan modifikasi perilaku kita, tutur kata kita. Tapi dia mati untuk ini saudara. Seluruh hidup kita dia mati untuk hati kita. So, waspadalah dengan ini. Triknya modifikasi behavior. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus kepingin mengajak kita melihat bahwa sebetulnya ini semua tentang hati. Tentang hati. Oleh sebab itu Yesus menjelaskan di ayat 11. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Wow. Dalam arti kata lain ini ya saudara ya. Saya ingin menjelaskan kata-kata Yesus ini. Ada banyak orang yang suka ngelihat Tuhan, bahkan diajar, dibentuk lewat tradisi untuk gini. Ngelihat Tuhan itu Tuhan yang suka menghukum. Tuhan itu Tuhan yang suka ngutukin. Seolah-olah dia Tuhan yang pemarah. Tuhan itu Tuhan yang suka hakimin. Seolah dia itu Tuhan yang sensitif sekali. Dia itu Tuhan yang suka narik berkatnya dikit-dikit. Enggak doa, enggak baca Alkitab. Pokoknya enggak ngelakuin hal-hal yang dia mau. Berkat ditarik, kemurahan hatinya ditarik. Seolah dia kayak Tuhan yang sangat insecure. Tuhan yang sangat minder dengan kekuatannya. Dan bahkan gini saudara. Menarik sekali kita perlu tahu bahwa bagi Yesus. Tradisi dan ritual itu bukan caranya untuk membuat dia bahagia. Karena tradisi dan ritual yang kita lakukan selama ini sebetulnya itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali banyak orang berpikir, oh kalau kita doanya itu jam 3 pagi lebih didengar Tuhan daripada kalau kita doanya jam 3 sore gitu kan. Oh kalau doanya berlutut itu lebih dijawab sama Tuhan daripada kalau doanya sambil duduk. Oh kalau doanya mungkin di Israel itu lebih didengar sama Tuhan daripada kalau doanya di Surabaya. Banyak orang seringkali main tradisi, main ritual. Padahal Tuhan tidak sekerdil yang kita pikirkan, dia tidak se-insecure yang kita pikirkan. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang tidak bisa dijangkau dengan bayangan kita. Kapasitasnya melebihi kita semua. Dia Tuhan yang happy, dia Tuhan yang secure. Karena apa saudara? Dia bilang ini bukan soal apa yang masuk, tapi soal apa yang keluar. Oleh sebab itu pernah dengar gak kata-kata ini? Tuhan, dia tahu apa yang kita butuhkan. Bukan berarti kita gak usah doa, saudara. Karena hubungan itu soal keterbukaan hati satu sama lain. Sama halnya, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Bukan berarti kita gak usah minta maaf. Karena saudara, hubungan itu soal keterbukaan hati satu dengan yang lainnya. Ini semua tentang hati. Oleh sebab itu Yesus dia lewat perikop ini dia kepingin kasih kita gambaran tentang apa yang paling berharga buat Tuhan dan apa yang paling berharga buat Bapa yang di surga. Dan kalau itu berharga buat Bapa yang di surga dan buat Yesus, itu harusnya berharga buat kita semua. Apa yang paling berharga yang dia ingin gambarkan lewat cerita ini? Yang berharga buat dia adalah hati kita. Anda boleh ketik di kolom komentar di YouTube. Hati kita berharga. Hati kita berharga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan dia memberikan hukum, perintahnya itu bukan untuk membuat Tuhan happy. Oh Anda harus ini, Anda harus itu supaya Tuhan bahagia. No, jangan terjebak dengan cara berpikir gitu.
Hukum Tuhan, perintah Tuhan diberikan untuk kita, untuk keperluan kita. Dan Tuhan yang besar, yang secure, yang happy, dia tidak akan memakai perintahnya untuk memanipulasi atau mengontrol manusia. Untuk membuat dia happy, no. Dia sudah happy dan perintah dan hukum yang diberikan itu hanya untuk kita, untuk keperluan kita. Nah, setelah dia melepaskan pernyataan yang kelihatannya sederhana tapi sangat bermakna itu tadi, Yesus mulai menjelaskan kepada murid-muridnya. Dia perjelas di ayat selanjutnya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Mungkin semua orang, Anda pun yang dengar, Anda udah tahu ya kan. Beberapa saudara yang dengar memperhatikan, Anda yang lagi dengerin EOC online service, Anda bilang, saya mah 2 kali sehari kalau kayak gitu. Dari perut keluar ke jamban 2 kali sehari. Semua orang tahu. Tapi Yesus mulai melanjutkan di ayat 18. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. So Tuhan, dia concern dengan isi hati kita. Dia concern dengan kondisi hati kita. Dia concern dengan ini. Siapa yang ruling and controlling your heart, itu yang jadi perhatiannya dia. Dia concern kalau isi dan hati dan kondisi hati kita lagi gak baik, itu akan menyakiti orang-orang yang Tuhan kasihi dan membuat kita lupa apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu dia sangat concern dengan hati kita. Bukan tentang modifikasi, tapi tentang hati. Yang berharga buat Tuhan, semua kita harus tahu adalah hati kita. Nah yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, ini yang Yesus ingin ajak kita untuk lakukan dan lihat dari perikop ini. Evaluasi hati. Boleh kita ucapkan sama-sama dimanapun Anda berada, atau Anda boleh ketik di kolom komentar, evaluasi hati. Saudara, Yesus sendiri dia berkata, perhatiin ayat ini. Karena dari hati, nggak peduli letaknya di sini, di sini, di sini. Yesus bilang pokoknya karena dari hati timbul segala. Can you imagine, dari hati timbul segala, apa aja segalanya? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Hujat adalah bad judgment yang kita kasih kepada orang lain. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh itu tidak menajiskan orang. Lalu beberapa dari kita akan coba counter ayat ini dan Anda akan coba bilang gini, gini loh Pastor Elisa, saya nggak selalu gitu loh. Kadang ya, apa yang saya ucapin itu nggak selalu dari hati. Beberapa saudara mungkin bilang gini, malah ya kadang saya ini kalau ngucapin sesuatu, saya tuh ngucapin sesuatu yang saya nggak bermaksud ucapin gitu. Si Yesus salah kan? Yesus nggak tahu hati saya kan? Yesus kan nggak selalu benar kan? Saudara, tunggu dulu, pernyataan Yesus sedang memberitahu kita sebetulnya gini nih. Kita kadang mengucapkan sesuatu yang tidak kita maksud ucapkan dengan kata-kata. Ini lebih tepatnya saudara. Sebab itu keluar dari hati kita. Keluar dari hati dan seringkali gini, waktu modifikasi behavior kita udah fail. Menunjukkan di mana sebetulnya isi hati kita. Apa sebetulnya isi hati kita masing-masing. So, coba pikirkan ini. Sesuatu keluar dari kita sebab ada di dalam kita. Sesuatu keluar dari kita sebab ada di dalam kita. Bukan soal modifikasinya tapi soal hatinya. Makanya Yesus dia berkata, karena dari hati timbul segala. Karena dari hati timbul segala, semua yang negatif. So, perhatikan saya saudara. Ini membawa kita kepada kenyataan. Bahwa enggak bisa dipungkiri. Di hati saya, di hati kita semua. Ada perlombaan. Tentang hal-hal yang negatif yang mau mengontrol dan menguasai hati kita. The good voice akan berkata, jangan ngatain itu. Bad voice ngomong apa? Oops, I did it again.
Seringkali terjadi suami akan berpikir, kenapa ya saya kok tadi ngomong duduk merenung, lalu dia mikir, kok bisa ya tadi saya ngomong kayak gitu ya. Atau istri juga akan merenung, kenapa sih kok suami saya ngomongnya kayak gitu. Nggak jarang anak akan berpikir, kok orang tua saya kayak gini ya. Nggak jarang orang tua akan berpikir, kok anak saya ngomongnya sekarang kayak gitu ya. Ini loh yang Yesus bilang, karena dari hati timbul segala titik-titik Anda yang isi sendiri. Semua yang buruk. Nah, oleh sebab itu ini kuncinya, saudara. Eval hati kita lebih dari eval behavior kita. Eval hati kita lebih dari eval perilaku kita. Boleh nggak saya ngajak Anda mengucapkan kata-kata ini? Eval hati kita lebih dari eval behavior kita. Karena ini adalah hal yang penting untuk memperhatikan, untuk diperhatikan dalam kondisi sehari-hari kita. So, perhatikan ini, so, semua problematic behavior itu kan sumbernya dari hati. Tapi yang sering kali kita lakukan adalah kita modifikasi problematic behavior kita ini tanpa minta Tuhan untuk memperbaiki hati kita sendiri. Ini yang sering kali terjadi. So, nggak jarang juga, saudara ya, suami-suami itu nyesel akan perilaku dan kata-katanya. Nggak jarang juga istri itu nyesel akan perilaku dan kata-katanya. Termasuk orang tua, termasuk anak-anak. Bahkan ketika semuanya udah rusak, pernikahan, pekerjaan, hubungan, keluarga, generasi udah hancur, keuangan udah porak-poranda, hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan, semuanya udah hancur. Nggak jarang orang nyesel. Sebetulnya bukan tentang modifikasinya, tapi tentang hatinya. Kita harus evaluasi hati kita lebih daripada perilaku kita. So yang Tuhan mau adalah ini, perhatikan dan eval hati kita. Jangan sampai dikontrol oleh hal-hal yang negatif seperti marah, benci, iri, dendam, insecurity, sakit hati, pahit, khawatir, takut, kecewa, sedih. Apalagi semua hal ini kalau udah menguasai kita, pasti kita akan menyakiti orang-orang Tuhan kasih. Itu udah pasti. Makanya ketika saudara mulai hari ini yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi hati kita. Di momen marah, benci, iri, dendam, insecurity, pahit, kecewa, takut, sedih itu udah mulai mau jadi bos di hati kita masing-masing. Kita bisa bilang gini, loh, kamu mau jadi bosku? No way. Ketika marah mau jadi bos dalam hati saudara, marah, kamu mau jadi bosku? No way, Anda bilang. Kalau iri hati, karena ya gara-gara dia gini, dia gitu, dia gini, dia gitu. Udah saudara. Ketika iri hati mau jadi bosku, Anda bilang apa? No way. Di momen dendam itu mau jadi bosku, Anda bilang apa? No way. Ketika mungkin yang namanya khawatir itu mau jadi bos hati Anda perlu bilang ini, no way. Karena dengan cara demikian Tuhan ingin mengajak kita semua bisa mengevaluasi hati kita. Jangan izinkan hal yang negatif menjadi bos di hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bayangkan gak betapa bedanya hidup kita ini. Wow. Kalau kita sama-sama mau untuk ini, mulai eval hati kita. Lalu kita sama-sama mau ini, sadar bahwa buat Tuhan bukan modifikasinya, tapi tentang hatinya kok. Lalu kita mau sadar gini, bahwa trik modifikasi behavior itu justru seringkali merusak pernikahan, keluarga, hubungan dengan sesama, dengan Tuhan, karir dan lain sebagainya. So gimana seandainya di momen marah, iri, dendam, benci, takut, khawatir, kecewa, insecurity, mau jadi bos Anda lalu Anda bilang no way sama mereka. Saya membayangkan gini, saudara. Masa pertumbuhan kita semua, masa anak-anak kita akan berbeda. Kalau seandainya orang tua kita juga bisa berkata no way kepada hal-hal yang negatif, betul? Kita hari ini bisa jadi pribadi yang berbeda
Seandainya kita dulu-dulu udah diajari untuk berkata no way kepada semua hal yang negatif. Kalau Anda orang tua, bukankah menyenangkan sekali kalau kita bisa ngajarin anak kita hari ini? Di momen hati mereka jadi negatif, hati mereka mau dibosin oleh hal-hal yang negatif, lalu Anda ajari mereka bilang no way kalau kamu lagi marah. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? So Yesus dia mengajak kita perhatikan dan evaluasi hati kita semua. So apa yang ada di hati kita pasti akan keluar dari diri kita. Nah buat kita semua, Anda yang mungkin beragama atau gak punya agama, Anda paham penjelasan hari ini atau Anda gak paham, ketahuilah bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, itulah yang akan ngalamin apa yang keluar dari hati kita. Demikian juga sebaliknya, kita semua ini ngalamin apa yang keluar dari hatinya orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah oleh satu sadarilah satu hal yang penting sih hari ini. Kita semua udah punya bos. Bos yang lebih baik daripada si marah. Bos yang lebih baik daripada si iri hati, si dendam, si dengki, si pahit, si takut, si trauma. Kita punya bos yang lebih baik, yang cinta dan sayang akan kehidupan kita. Dan bos ini dia berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28, ditulis oleh orang yang bernama Matius yang sama, yang dulunya bawa banyak sekali sampah di hatinya. Dan ketika dia ketemu dengan bos yang baru, dia dengar bos ini berkata, yang namanya Yesus, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Men, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mungkin boleh kelihatan hebat, mungkin kelihatan sukses, kelihatan powerful luarnya, cantik banget, hebat banget, jagoan banget luarnya. Tapi mungkin hati Anda letih, hati Anda berbeban berat. Karena apa? Karena ini loh bosnya, semaunya sendiri. Marah, pahit, dengki, khawatir, takut, kecewa, sedih, semua yang jelek. Kalau mereka jadi bos Anda, mereka akan merusak kehidupan kita. Tapi Yesus sadar kok, lalu dia undang kita semua, ayo datang sama saya. Dan Alkitab mengatakan bos kita ini, dia baik, dia rendah hati, dia murah hati. Dan bos ini berjanji memberi kelegaan buat kita semua. Men, siapa yang gak mau ini? Saya mau ini. Dan saya berdoa semua Anda yang mendengarkan, Anda juga mau hal ini. Dan kenapa gak kita sama-sama datang sama Yesus untuk membuat dia jadi satu-satunya bos di hidup kita. Dimanapun Anda berada, boleh pejamkan mata kita sama-sama. Satu hal yang pasti, hati Anda didesain untuk dipimpin, untuk dibosin oleh pencipta Anda yang namanya Yesus. Kalau marah, dendam, dengki, iri hati, insecurity, masa lalu jadi bos Anda, bos-bos itu gak akan pernah mimpin Anda kepada kelegaan hati. Tapi hari ini Yesus dia mengundang kita semua, ayo datang kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu. Dan kalau Anda berkata, Pastor Elisa itu saya butuh kelegaan dari Tuhan. Boleh gak tadakan tangan Anda dimanapun Anda berada. Kalau itu Anda berkata, Pastor Elisa, saya letih, saya lelah, saya berbeban berat. Ada banyak hal yang negatif itu muter-muter di pikiran, di hati saya. Saya butuh kelegaan itu. Dan kalau itu Anda boleh gak tadakan tangan Anda. Bersama dengan semua Anda yang menadakan tangan Anda dimanapun Anda berada, izinkan saya mengajak Anda berdoa, tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, jadilah satu-satunya bos di hati saya. Saya gak mau dibosin oleh hal-hal yang negatif. Saya capek dibosin oleh semua hal-hal yang negatif. Tapi hari ini saya datang
kepada pencipta hati saya, kepada Tuhan yang mendesain hidup saya. Bos saya satu-satunya. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah bos buat hidup saya. Dan hari ini saya percaya, saya menerima kelegaan di dalam Kristus Yesus. Kemudian Anda yang percaya katakan amin, dan boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda berada. Katakan amin dan kasih tepuk tangan dimanapun Anda berada. Sementara Anda bersyukur, boleh angkat tangan kita sama-sama nyanyikan lagu ini bersama dengan tim praise and worship kita. Come on, sing satu-satunya yang kami andalkan, be the boss in our life. Sama-sama tadakan tangan saudara. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Thank you Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Tiba saatnya sebentar kami akan berpisah, melakukan setiap aktivitas kami masing-masing. Boleh sekali lagi saya mengajak kita untuk menadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berkati pendidikan kecerdasan next generation kami, berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya untuk lihat keberhasilan, izinkan kami semua untuk percaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapa, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra, punya hati yang terus mau dibenerin oleh Tuhan. Bapa, berkati kami dengan kreativitas, hikmat-Mu, insting-Mu, supaya kami boleh terus menang bersama dengan Engkau. Engkau melihat semua anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah-Mu ya Tuhan. Engkau membalasnya dengan berlipat kali ganda dan membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami pulang, kami dimanapun kami berada, kami selesai dari EOC online service ini, kami tahu bahwa Tuhan sedang memperbaiki hati kami. Kami bawa hati kami serahkan seluruhnya kepada satu bos, namanya Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. God bless you.